Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soli-soli hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Yang pertama adalah gerak dasar lokomotor. Apa saja gerak dasar lokomotor ini? Yang pertama adalah gerak dasar lompat bertumpu. Yang kedua, gerak dasar bergantung. Yang ketiga, gerak dasar berpindah dengan berguling. Dan yang keempat, gerak dasar mengayun di tempat. Yang akan kita bahas pertama adalah gerak dasar melompat dan bertumpu. Seperti yang kita lihat di gambar, gerak dasar melompat dan bertumpu itu seperti yang kita lihat di gambar kali ini adalah melakukan tahanan untuk menolak atau mendarat. Seperti yang kita lihat di gambar, tumpuan kaki itu harus kuat menopang seluruh berat tubuh. Gerak dasar bertumpu ini dapat dilakukan dengan tumpuan tangan atau kaki. Contohnya seperti lompat jongkok. Yang kedua, ada gerak dasar bergantung. Latihan menggantung dapat dilakukan sendiri atau berpasangan. Seperti contoh di atas, contohnya kita melakukan latihan menggantung seperti gambar di atas. Jadi kalau misalnya kalian menemukan kawat atau bukan kawat ya, seperti tiang tapi yang melintang, itu bisa kalian coba ya. Itu gerak dasar bergantung. Tapi pastikan tiang yang melintang itu aman untuk kalian gantung ya. Itu atau yang tempat tinggi bisa juga dicoba ya. Itu namanya gerak dasar bergantung. Selanjutnya ada gerak dasar berguling atau berpindah berpindah dengan berguling. Gerakan berguling ini dapat dilakukan dengan berbagai variasi. Seperti berguling pada senam lantai biasa dengan berguling ke depan atau berguling ke belakang seperti gambar yang kita lihat ini. Kemudian ada gerak dasar mengayun di tempat. Gerak dasar mengayun di tempat ini berupa ayunan tangan dan ayunan kaki. Cara melakukannya diawali dengan sikap tegak, tangan mengayun ke samping dan ke atas. Saat mengayun tangan dan kaki kita harus rileks ya, seperti melayang. Jadi ketika kita melakukan gerakan mengayun ini, tangan dan kaki itu kita ayunkan tapi secara rileks, nggak boleh tegang. Nanti kalau misalnya tegang, biasanya nanti akan terjadi cedera. Jadi ketika kita melakukan gerak dasar mengayun tangan dan kaki kita, diusahakan tetap rileks ya. Kita lihat gambarnya seperti itu. Ada seorang anak laki-laki, dia memegang pinggang tetapi kakinya diayun-ayunkan. Itu kakinya diayunkannya rileks aja, jangan tegang. Nanti kalau tegang kakinya bisa cedera atau tiba-tiba keselau atau kesleo ya bahasanya di sini. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua, gerak dasar non-lokomotor. Pada gerak dasar non-lokomotor itu hanya ada dua. Yang pertama itu ada gerak dasar keseimbangan. Yang kedua ada gerak dasar lompatan berputar.
Gerak dasar keseimbangan seperti gambar di samping ini. Gerak dasar keseimbangan itu seperti kaki diangkat ke atas, salah satu kaki, dan kalian berusaha untuk seimbang badan kalian. Keseimbangan sendiri itu berasal dari kata seimbang, yaitu bagaimana suatu sikap yang menuntut kita untuk berdiri seimbang. Berdiri seimbang yaitu sama kanan dan kiri. Baik dilakukan dalam bentuk berdiri atau duduk jongkok. Kemudian ada gerak dasar lompatan berputar. Gerak dasar lompatan berputar itu adalah gerakan dasar dimulai dari gerakan yang paling sederhana. Saat meloncat ke atas, tubuh berputar sehingga arah berubah. Jadi kita loncat tapi kita sambil berputar. Jadi itu lihat seperti gambar ini. Nah. Selanjutnya adalah gerak dasar manipulatif. Gerak dasar manipulatif ini ada banyak, ada sekitar 5 gerakan dasar manipulatif. Yang pertama, aktivitas handstand. Yang kedua, aktivitas handstand atau kopstand. Yang ketiga, aktivitas kayang. Yang keempat, aktivitas sikap lilin. Dan yang kelima, itu adalah guling depan dan guling belakang. Itu apa saja? Kita lihat pada gambar berikut. Aktivitas handstand, seperti kita lihat ini. Ini ada seorang anak laki-laki yang bergerak tangannya keataskan. Kemudian dia mencoba seperti ini. Ini agak sedikit serem ya. Kalian kalau nggak bisa, nggak usah dicoba, cukup tahu saja. Kalau ini adalah gerakan handstand. Yang kedua, ada gerakan headstand atau kopstand. Seperti kita lihat di gambar berikut ini. Nah, ini juga sangat berbahaya. Tidak perlu ditiru, hanya cukup tahu saja kalau ini adalah aktivitas handstand atau kopstand. Yang ketiga, ini adalah aktivitas kayang. Biasanya ada anak yang bisa melakukan ini, tapi kalau misalnya kita tidak bisa, jangan dipaksa. Karena memang ini agak sulit, kalau tidak biasa nanti bisa keseleo badannya ya. Ini namanya aktivitas kayang. Yang keempat, itu ada aktivitas sikap lilin. Nah, kalau ini mungkin bisa dicoba. Ini tidak terlalu berbahaya, cuma ya tetap hati-hati. Karena ini bisa, kalau misalnya salah-salah juga pinggangnya bisa keselau juga, bisa kesleo ya. Kemudian yang keempat, guling depan dan guling belakang. Dan ini cukup tahu juga, tidak perlu dicoba. Kalau ini adalah gerak dasar manipulatif. Oke. Selanjutnya, ini ada soalnya dikerjakan dan dikumpulkan di classroom. Boleh ditulis jawabannya di buku tulis. Apakah diisi Ustazah? Boleh diisinya, tinggal disilang kalau sudah ada buku PJOK yang diambil dari sekolah. Cukup disilang saja jawaban yang benar, kemudian difoto, dan latihan kedua bisa ditulis di kertas dan dikumpulkan juga, difoto dan dikumpulkan di classroom ya. Sampai di sini penjelasan dari Ustazah. Nanti kita akan bahas lagi pelajaran ini di hari Kamis ya. Kalau tidak hari Kamis, hari Jumat. Nanti kita lihat waktunya. Mudah-mudahan tidak bentrok dengan mata pelajaran yang lain ya, mata pelajaran matematika.
Sampai di sini Ustazah ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.